Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutrawati dengan NIM 192531661 dari jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP. Di mana kasus yang saya ambil itu adalah kasus dari anemia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa anemia adalah berkurangnya kadar eritrosit sel darah merah dan kadar hemoglobin dalam setiap milimeter kulit darah dalam tubuh manusia. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan penyelesaiannya. Contoh kasus menggunakan metode SOAP. Ibu Soya, usia 35 tahun, dengan tinggi badan 148 cm dan berat badan 35 kg, adalah seorang penjual nasi keliling. Tiap hari, Ibu Soya harus bangun pukul 3.30 untuk menyiapkan nasi bungkusnya, dan mulai pukul 5.30 pagi mulai berjualan keliling kompleks, dan pulang sekitar pukul 10 pagi hari. Sudah 3 minggu ini, Ibu merasa tidak maksimal bekerja karena Ibu Soya merasa cepat lelah, mata berkunang-kunang, cepat merasa pusing, lemah, dan kurang nafsu makan beberapa hari lalu. Sempat pingsan di dapur saat bersiap-siap untuk pergi bekerja dan menyiapkan barang-barang dagangannya. Khawatir dengan keadaannya, Ibu Soya langsung ke rumah sakit dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP, di mana subjeknya yaitu yang pertama, Ibu Soya usia 35 tahun dengan tinggi badan 148 cm dan berat badan 35 kg adalah seorang penjual nasi keliling. Tiap hari, Ibu Soya harus bangun pukul 3.30 untuk menyiapkan nasi bungkusnya dan mulai pukul 5.30 pagi mulai berjualan keliling kompleks dan pulang sekitar pukul 10.00 di pagi hari. Adapun keluhan yang dirasakan, sudah 3 minggu ini Ibu merasa tidak maksimal bekerja karena Ibu Soya merasa cepat lelah, mata berkunang-kunang, cepat merasa pusing dan lemah. Di mana tekanan darah 90/60 mm hidrogium, fisik, sklera mata tampak pucat, suhu 37 derajat Celcius, Hb 10 gram per desiliter, Ht 30%, saturasi transferin 15%, serum ferrinitin 90 UH per L, glukosa darah 90 mg per desiliter, kolesterol total 150 mg per desiliter, eritrosit 4 GT per mililiter. Dan dokter merekomendasikan obat FeSO4 sebanyak 60 mg, asam folat 0,400 mg, vitamin B12 dikonsumsi setiap minggu sekali dan setiap hari ketika menstruasi. Selanjutnya, asesmen, di mana nafsu makan menurun, merasa cepat lelah, dan pandangan menjadi sedikit kabur dan berkunang-kunang. Adapun terapi pengobatannya itu terdiri atas 3 pengobatan. Yang pertama, FeSO4, di mana analisisnya komponen hemoglobin dan mioglobin berperan dalam metabolisme otot dan jaringan ikat sehat, serta dibutuhkan dalam pertumbuhan fisik, perkembangan neurologis, fungsi seluler, dan sintesis berbagai hormon, di mana DRP-nya tidak ada. Rekomendasi diberikan monitoring efektivitas ferrosulfat dan zat besi secara umum adalah anemia, defisiensi besi atau sebagai suplementasi pada pasien yang berisik. Efek samping obatnya itu keluhan gastrointestinal. Keluhan yang sering dilaporkan antara lain mual, muntah, perut kembung, nyeri perut, diare, konstipasi, dan tinja hitam. Selanjutnya itu ada asam folat, di mana analisisnya itu bentuk sintesis dari vitamin B9, sedangkan folat adalah bentuk alaminya, merupakan vitamin esensial yang dibutuhkan tubuh untuk pembentukan DNA dan RNA serta pembentukan asam amino tertentu, di mana DRP-nya itu tidak ada. Rekomendasinya diberikan monitoring efektivitasnya adalah untuk anemia defisiensi asam folat seperti anemia megaloblastik. Selain itu, asam folat juga sangat dibutuhkan pada masa kehamilan untuk mencegah cacat lahir seperti anencefali dan spina bifida, dari mana efek samping obatnya itu alergi, flusing, malaise, bronkospasme, dan mual.
Selanjutnya yang terakhir itu ada vitamin B12, di mana analisisnya itu sumber vitamin B12 alami antara lain ikan, kerang, daging, hati, telur, susu, yogur, dan keju. Selain itu, vitamin B12 juga dapat diperoleh dari sereal yang sudah difortifikasi atau diperkaya dengan vitamin ini, di mana DRP-nya itu tidak ada, rekomendasi obatnya itu diberikan. Monitoringnya itu efektivitas vitamin B12 adalah vitamin yang bermanfaat untuk pembentukan sel darah merah yang sehat, mengoptimalkan fungsi saraf, menghasilkan energi, serta menjaga kesehatan kulit dan rambut. Efek samping dari obat ini adalah mual dan muntah, sakit kepala, kesemutan di tangan dan di kaki. Selanjutnya yaitu plan, di mana bagiannya mengontrol pola makan pasien yang cukup rendah dengan memperbaiki pola makan serta mengkonsumsi asam folat atau vitamin B9. Selanjutnya mengkonsumsi makanan yang sehat akan protein. Dan yang terakhir itu penambahan terapi non-farmakologi berupa terapi manajemen siklus tidur yang baik dan terapi relaksasi. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.